Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih udah mau klik video ini. Nah, di video ini aku akan membahas tentang aliran eksistensialisme pada mata kuliah Filsafat dan Nilai Budaya Pendidikan. Nah, buat teman-teman yang belum kenal aku, hai, salam kenal, nama aku Reina Rizky dari Prodi PGSD, kelas I, NIM 2022-33236. Sebelum kita lebih lanjut nih ke video selanjutnya, ke materi selanjutnya, akan lebih baik kita mengetahui dulu nih apa itu filsafat sebagai pengantar pada materi-materi berikutnya. Nah, filsafat itu secara harfiah berasal dari kata philo yang artinya cinta dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Sedangkan filsafat berasal dari bahasa Arab, falsafah yang berasal dari bahasa Yunani juga, philosophia. Philos yang berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Nah, ruang lingkup filsafat nih apa sih? Ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pemikiran manusia yang sangat luas atau komprehensif. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar ada atau nyata, baik materi, konkret maupun non-materi atau abstrak. Jadi, objek filsafat itu tidak terbatas. Secara mikro atau khusus, yang terjadi, ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi yang pertama, merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan atau the nature of education. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan the nature of man. Yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. Yang keenam, merumuskan sistem nilai, norma, dan isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Nah, itu tadi tuh sekilas tentang filsafat dan juga ruang lingkupnya. Sekarang kita next ke materi intinya mengenai aliran eksistensialisme. Nah, oke, di sini kita bisa ngelihat ada kerangka pembahasan. Nah, dari kerangka ini kita akan tahu nih apa aja yang kita bahas dalam video ini. Ada 5 submateri dalam aliran eksistensialisme. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang sejarah lahirnya eksistensialisme. Yang kedua, kita akan mengetahui tokoh-tokoh aliran eksistensialisme. Yang ketiga, kita akan mengetahui ciri-ciri dari aliran eksistensialisme. Yang keempat, kita akan tahu konsep pendidikan dalam pandangan filsafat eksistensialisme. Dan yang kelima, kita akan mengetahui pemikiran pandangan eksistensialisme. Oke, next, lanjut kita ke bagian pertama dulu, yaitu sejarah lahirnya aliran eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan gerakan filosofis yang muncul di Jerman pada Perang Dunia Pertama dan berkembang di Prancis pada Perang Dunia Kedua. Bermula dari reaksi terhadap esensialisme Hegel yang memandang bahwa konstruksi dipahami sebagai sesuatu lintasan dari sesuatu yang tidak eksis atau no existence not being kepada sesuatu yang eksis. Kierkegaard menentang pandangan tersebut dengan menyatakan tentang kebenaran subjektif, yaitu suatu bentuk penegasan keunikan dan sesuatu yang konkret dan nyata sebagai sesuatu yang berlawanan dengan yang abstrak. Konsep tersebut merupakan perlawanan terhadap usaha untuk mengkonstruksi gambaran tentang dunia dengan memakai konsep kecukupan intelek pada dirinya sendiri. Apapun yang eksis menjadi sesuatu yang dihadapi secara yakin sebagai sesuatu yang lebih aktual dibanding dengan sesuatu yang dipikirkan. Yang kedua, ada tokoh aliran filsafat eksistensialisme. Yang pertama ada Søren Abje Kierkegaard. Kierkegaard adalah seorang pemikir Denmark yang merupakan filsuf eksistensialisme yang terkenal abad 19. Kierkegaard berpendapat bahwa manusia dapat menemukan arti hidup sesungguhnya jika ia menghubungkan dirinya sendiri dengan sesuatu yang tidak terbatas dan merenungkan hidupnya untuk melakukan hal tersebut, walaupun dirinya memiliki keterbatasan untuk melakukan itu.
Karena pada saat itu terjadi krisis eksistensial, tujuan filsafat Kierkegaard adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah aku menjadi seorang individu. Yang kedua, ada Friedrich Nietzsche. Tujuan filsafat adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana caranya menjadi manusia yang unggul. Jawabannya adalah manusia bisa menjadi unggul jika mempunyai keberanian untuk merealisasikan diri secara jujur dan berani. Menurutnya, manusia yang bereksistensi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa, will to power, dan untuk berkuasa, manusia harus menjadi manusia super atau Ubermensch yang mempunyai mental majikan, bukan mental budak. Dan kemampuan ini hanya dapat dicapai dengan penderitaan. Karena dengan menderita, orang akan berpikir lebih aktif dan akan menemukan dirinya sendiri. Yang ketiga ada Martin Heidegger. Martin Heidegger merupakan pemikir yang ekstrim. Hanya beberapa filsuf saja yang mengerti pemikiran Heidegger. Pemikiran ini selalu tersusun secara sistematis. Tujuan dari pemikiran Heidegger pada dasarnya berusaha untuk menjawab pengertian dari being. Heidegger berpendapat bahwa das Wesen, das Dasein in seiner Existenz. Adanya keberadaan itu terletak pada eksistensinya. Di dalam realitas nyata, being atau sein tidak sama sebagai being ada pada umumnya. Sesuatu yang mempunyai ada dan di dalam ada, dan hal tersebut sangat bertolak belakang dengan ada sebagai pengada. Heidegger menyebutkan bahwa being adalah sebagai eksistensi manusia, dan sejauh ini analisis tentang being biasa disebut sebagai eksistensi manusia atau Dasein. Dasein adalah sesuatu yang tersusun dari da dan sein. Da yang artinya di sana atau there, sein berarti berada, to be or being, artinya manusia sadar dengan tempatnya. Lalu yang ketiga kita akan tahu tentang ciri-ciri aliran eksistensialisme. Yang pertama, kita tahu motif pokok adalah apa yang disebut eksistensi, yaitu cara manusia berada. Hanya manusialah yang bereksistensi. Eksistensi adalah cara khas manusia berada. Pusat perhatian ini adalah manusia. Oleh karena itu, filsafat ini bersifat humanis. Yang kedua, bereksistensi harus diartikan bersifat dinamis. Bereksistensi berarti menciptakan dirinya secara aktif. Bereksistensi berarti berbuat, menjadi, merencanakan, dan setiap manusia menjadi lebih atau kurang dari keadaannya. Yang ketiga, di dalam eksistensialisme manusia dipandang sebagai terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai, yang masih harus dibentuk, dan pada hakikatnya manusia terikat kepada dunia sekitarnya, terlebih lagi pada manusia sekitarnya. Dan yang keempat, eksistensialisme memberi tekanan kepada pengalaman yang konkret, pengalaman yang eksistensial, dan hanya arti pengalaman inilah yang berbeda-beda. Heidegger memberi tekanan kepada kematian yang menyuramkan segala sesuatu, dan Marcel kepada pengalaman keagamaan, dan Jaspera kepada pengalaman hidup yang bermacam-macam seperti kematian, penderitaan, perjuangan, dan kesalahan. Nah, yang keempat kita akan membahas tentang konsep pendidikan dalam filsafat eksistensialisme. Dalam hubungannya dengan pendidikan, filsafat eksistensialisme dapat ditinjau dari berbagai implikasinya, yaitu terhadap yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua pendidikan dan sekolah, ketiga peranan pendidikan guru, yang keempat tugas anak didik, yang kelima kurikulum, dan yang keenam tentang materi pembelajaran. Yang pertama, kita bahas dulu ya yang tujuan pendidikan. Menurut eksistensialisme, setiap orang itu adalah individu sendiri-sendiri yang tak akan mampu berkomunikasi murni dengan individu lainnya. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan dalam pandangan eksistensialisme adalah memupuk kemampuan individu menjadi diri sendiri yang sebaik-baiknya, walaupun itu tak mungkin terbina hubungan murni dalam komunikasi sesama manusia. Nah,
Yang kedua, kita membahas tentang pendidikan dan sekolah. Seperti halnya perennialisme dan esensialisme yang merupakan filsafat klasik, eksistensialisme memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya untuk memelihara, untuk meneruskan warisan budaya. Yang ketiga, kita akan membahas peranan pendidik atau guru. Sebagai seorang guru yang bereksistensialis akan mendorong siswa-siswanya untuk bertanggung jawab dan dapat mengatasi dampak dari semua tindakan yang dilakukan oleh mereka. Siswa harus menerima bahwa konsekuensi adalah pilihan. Namun, di waktu yang sama, sang murid tidak boleh menerima begitu saja sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah. Kebebasan itu tidak akan ada habisnya, dan setiap konsekuensi membutuhkan pemikiran selanjutnya. Nah, yang keempat, kita akan membahas tugas dari anak didik. Menurut filsafat eksistensialisme, orang akan terus-menerus membuat pilihan dan pada akhirnya menegaskan diri sendiri. Kita adalah diri kita yang kita pilih, yang tercipta dengan membentuk identitas diri sendiri. Dalam eksistensialisme, para siswa disarankan untuk bebas memilih apa yang mereka ingin pelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Siswa harus berpikir kritis dan kreatif dan mengambil keputusan sendiri dengan bertanggung jawab. Yang kelima, kita membahas tentang kurikulum. Karena setiap individu itu dipandang memiliki kebutuhan dan perhatian yang spesifik berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dirinya, maka dalam menentukan kurikulum tidak ada kurikulum yang pasti dan yang ditentukan berlaku secara umum. Maksudnya, eksistensialisme memilih kurikulum berdasarkan pada apakah hal itu memiliki kontribusi pada pencarian individu akan makna dan muncul dalam suatu tingkatan kepekaan yang disebut kebangkitan yang luas. Dan yang keenam, kita akan mempelajari tentang materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan. Dalam pengembangan kurikulum yang didasari filsafat klasik atau perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme, penguasaan materi pembelajaran menjadi hal yang sama. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk teori, konsep, generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, istilah, contoh atau ilustrasi, definisi, dan preposisi. Yang kelima dan yang terakhir, kita akan tahu pemikiran pandangan pendidikan eksistensialisme. Yang pertama ada proses pembelajaran eksistensialis. Metode pendidikan eksistensialis yang dipilih itu mengacu pada hubungan pribadi antara guru dan siswa, aku dan kamu. Metode pembelajaran yang tepat adalah dialog. Dialog merupakan percakapan atau komunikasi antar pribadi. Dan yang kedua ada kurikulum eksistensialis. Mata pelajaran sekolah seperti sejarah, sastra, bahasa, matematika, dan sains hanya berperan sebagai kerangka ilmu dan sumber informasi yang digunakan untuk realisasi subjektivitas. Fase pembelajaran yang krusial tidak ditemukan dalam struktur pengetahuan dan dalam organisasi disiplin ilmu yang dipelajari, tetapi lebih pada apropriasi siswa terhadap subjek, kesediaannya untuk memilih dan memberi makna pada subjek tersebut. Kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang memberi siswa kebebasan individu yang luas dan mensyaratkan mereka untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, melaksanakan pencarian-pencarian mereka sendiri, dan menarik kesimpulan mereka sendiri. Yang ketiga ada epistemologi eksistensialisme. Epistemologi eksistensialis menganggap bahwa individu bertanggung jawab akan pengetahuannya sendiri. Sumber pengetahuan yang utama adalah pengalaman pribadi. Yang keempat, kita tahu mengenai pedagogi eksistensialis. Ya, eksistensialisme itu erat kaitannya dengan pendidikan, karena keduanya bersinggungan satu dengan yang lainnya pada masalah-masalah yang sama, yaitu manusia, hidup, hubungan antar manusia, hakikat kepribadian, dan kebebasan atau kemerdekaan.
Pusat pembicaraan eksistensialisme adalah keberadaan manusia, sedangkan pendidikan hanya dilakukan oleh manusia. Nah, itu tadi 5 submateri dalam aliran eksistensialisme. Sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa eksistensialisme adalah suatu aliran dari ilmu filsafat yang lebih berpusat pada manusia sebagai individu yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dengan pengalaman-pengalamannya yang dapat membuat manusia tersebut lebih berkembang. Sehingga paham tersebut hanya berpusat pada diri sendiri tanpa harus memikirkan hal yang ada di sekitarnya yang dapat mempengaruhi kehidupan individu tersebut. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang aliran eksistensialisme. Buat teman-teman semua yang masih belum paham, bisa silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!